Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kembali kepada definisi. Mukjizat itu adalah secara bahasa itu amrun khariqun lil ada. Sesuatu yang di luar batas nalar manusia. Aneh. Itu makna secara bahasa. Tapi untuk siapa mukjizat ini? Lah ini yang perlu kita pelajari dan kita pahami. Karena secara umum ada tiga di luar nalar. Ada istilah mukjizat, yang sebelumnya ada istilah irhasot, ada mukjizat dan ada karomah. Irhas itu adalah muqaddimah sebelum Nabi itu resmi diutus sebagai Rasul. Ya, salah satunya di antara beberapa pakar sejarawan, kisah Nabi SAW ketika kecil itu kan pernah dibelah dadanya. Ini kan di luar nalar manusia, bagaimana mungkin bisa terjadi dan lain sebagainya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah ketika itu Nabi SAW sudah resmi menjadi utusan? Belum kan? Lah, kejadian di luar nalar sebelum seseorang itu resmi diangkat menjadi rasul, itu sebagian ulama dan pakar sejarah mengatakan ini namanya irhas. Ya, tapi dihuskan bagi para calon nabi dan utusan. Ada kalanya mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar manusia, logika dan akal yang di manusia, tapi hanya berlaku bagi mereka yang sudah resmi menjadi nabi. Nabi Musa punya apa? Tongkat, dipukulkan pecah. Kalau kita punya tongkat, yang pecah mana, Pak? Ya tongkat ya, Pak. Ya ini malah pecah apanya? Ya ternyata lautnya itu menjadi terbelah. Ya pun demikian dengan Al-Quranul Karim. Ini luar biasa juga. Tadi kita sudah sebutkan beberapa unsur kemukjizatan dari Al-Quran itu sendiri. Dan ini adalah definisi mengenai mukjizat. Hanya dikhususkan bagi para nabi. Dan kita tahu nabi akhir zaman dan nabi terakhir Rasulullah. Berarti sudah tidak ada nabi lain setelah yakni nabi. Berarti tidak ada lagi perkara-perkara yang terjadi di luar nalar dan akal manusia. Mungkin masih bisa terjadi, tapi sudah bukan namanya irhas, tidak disebut sebagai mukjizat, tapi disebut sebagai yang ketiga apa? Karomah. Ya, dan karomah ini hanya berlaku bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang yang sampai pada derajat ma'rifah? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Semua orang berhak untuk menyandang apa? Status menjadi wali. Wali nikah, wali santri. Ini maksudnya wali Allah ya. Asalkan apa? Terpenuhi syarat yang ada di dalam Al-Qur'an sebagaimana saya sebutkan tadi. Ala inna awliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifatnya itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu sudah resmi menjadi wali Allah. Tidak butuh stempel dari orang lain. Ya, enggak muncul keanehan nih Ustaz, belum wali ini. Loh, enggak harusnya nih seperti itu ya nih jemaah. Ya. Karena wali Allah Subhanahu wa taala yang berarti beriman dan dia itu bertakwa sudah wali. Tapi ya karomah itu enggak semuanya diberikan kepada wali. Tapi wali bisa dicapai oleh setiap kaum muslimin asalkan beriman dan bertakwa. Nah, kejadian di luar nalar itu disebut sebagai apa? Karomah. Tapi ingat, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menuturkan bahwasanya untuk membedakan antara itu di luar nalar bagian dari karomah ataukah bagian dari sihir, itu melihat kepada subjek dan pelakunya, bukan pada casingnya loh Pak ya. Kalau casing Pak, ya ini banyak. Bahkan sekarang maaf ya, paranormal itu juga semuanya casingnya nggak jauh beda dengan kita loh Pak. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan khas, kadang-kadang pakai topi khas, baju hitam dan lain sebagainya. Yang sekarang ya pakai baju koko, baju putih juga. Susah untuk casingnya.
Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya untuk bisa membedakan antara karomah dari wali, sihir dari ahli nujum dan dukun, itu adalah kepada istiqomah pelakunya. Kalau seandainya dia adalah orang yang benar-benar istiqomah, ya, rajin sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan tidak suka dengan yang berbau kelit dan sebagainya, kok tiba-tiba ada suatu kejadian yang janggal terjadi pada dirinya, kita yakin itu adalah karomah dari Allah. Penutup berkaitan dengan karomah. Tapi ketika benar-benar karomah itu Allah sebenarnya turunkan kepada salah satu di antara kita, itu tidak serta-merta menjadikan dia menjadi orang yang paling mulia. Kenapa demikian ya nih jamaah? Coba kita flashback lagi di zamannya para sahabat. Pun demikian dengan para tabi dan para tabi'in. Kalau kita bahas tentang karomah dari para wali, itu lebih banyak kita jumpai pada masa tabi'in atau masa sahabat. Paling banyak ya yang mendapatkan karomah itu di masanya siapa? Masa tabi'in dan tabi'in. Pertanyaannya, ketika para tabi'in itu adalah masa setelah sahabat, padahal dominasi karomah terjadi pada mereka, apakah orang-orang di kalangan para tabi'in dan para tabi'in ketika mendapatkan karomah menjadikan mereka lebih baik daripada para sahabat? Padahal para sahabat sedikit. Ya, ada Usaid ibnu Khudair itu ketika dinaungi nyanyi awan, cuma sedikit di kalangan para sahabat. Apakah dengan banyaknya orang yang mendapatkan karomah setelah masa sahabat menjadikan mereka lebih afdal daripada para sahabat yang tidak mendapatkan karomah? Tidak ya nih jamaah. Ya, itu adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan kemudian status kita naik, tingkat level kita lebih tinggi menjadi makrifah, nggak tahu seperti apa gitu ya. Nggak ada ya nih seperti itu ya nih jamaah. Ya. Allah taala mudah-mudahan bisa. Gimana? Taib, ya nih jamaah dirahmati Allah. Karomah itu tidak bisa dicari. Ya. Tapi yang kita cari itu bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa, agar kita menjadi wali Allah. Itu yang seharusnya kita cari. Karena kalau kita sudah menjadi wali Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pertolongan, dan pertolongan itu mungkin barangkali dalam bentuk yakni karamah di luar nalar, atau pertolongan itu adalah pertolongan-pertolongan yang memang sesuai dengan nalar kita. Itu yang seharusnya kita cari. Dengan kita beriman bertakwa, kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di musim pandemi. Alhamdulillah dagangan dan bisnis kita masih lancar. Kenapa hal itu semua? Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah para wali-walinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian ditunggu-tunggu, saya sudah bertakwa, sudah sholat, ini kapan karomahnya kok nggak turun-turun? Tidak ya nih jamaah. Ya, mudah-mudahan bisa yang difahami. Jazakallahu khairan ya nih jamaah.